Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya Abdul Aziz akan membicarakan seputar COVID-19 terhitung bulan Mei saat ini ya. Nah, untuk itu saya tidak ingin berbicara sendiri, tapi saya mungkin mengundang orang-orang di sekitar saya untuk memberikan pendapat juga. Bagaimana opini dia ataupun apa yang dia pikirkan tentang COVID-19, serta saya akan coba ajukan beberapa pertanyaan pastinya. Nah, untuk itu simak baik-baik videonya. Perhatikan. Nah, kali ini saya udah kedatangan satu warga sipil sekitar. Warga sipil ya, warga Iya, sipil. warga sipil. Tapi untuk itu mungkin kita kenalan dulu lah ya. Nah, boleh tahu Bang siapa namanya? Biasa dipanggil Alam. Oh, Alam. Biar lebih sopan mungkin panggil Bang Alam aja ya. Boleh, boleh. Nah, Bang Alam, aku mau tanya nih kan. Sebelumnya makasih ya udah mau diundang. Jauh-jauh lo kemari lo. Nah, tapi untuk itu aku nggak ribet-ribet banget sih ngajak berpikirnya. Aku cuma mau nanya nih, gimana menurut Abang untuk kasus COVID-19 ini? Terhitung ya, udah bulan Mei ya, kurang lebih 1 tahun, 1 atau 2 tahun. 1 tahun ya gitu ya. 1 tahun dari awal pandemi ya. Nah, jadi gimana menurut Abang untuk saat ini COVID-19? Ya gimana ya? Kalau saya pikir sih masyarakat udah nggak terlalu peduli gitu. Udah tidak terlalu peduli. Iya. Oke. Tapi pemerintah membesar-besarkannya gitu. Istilah ini kasus nggak siap gitu. Seakan-akan ada yang ditutupi gitu ya kan. Oke, aku sih mendengar dan mencium bau-bau konspirasi. sepertinya. Iya. Oke. Ya kayak COVID ini kayak konspirasi gitu. Nah, oke, aku nggak berani ngejat sih ya, tapi Ya, nggak ngejat. Ini tapi pendapat nih, ini pendapat. ya. Orang Pendapat. setiap orang berhak punya opininya masing-masing ya. Demokrasi. Nah, oke, kita ambil titik aman Bang. Ya, titik aman. Kalau memang konspirasi berarti ada yang ditutupin gitu kurang lebih Bang ya. Iya. Nah, tapi dengan segala kasus, kenapa kasus COVID ini yang paling besar? Tapi ya mungkin kita juga nggak boleh sepele, maksudnya korban nyatanya ada gitu ya. Kita juga turut bela sungkawa untuk para korban-korban COVID-19, baik dari kalangan warga maupun dari pihak-pihak medis. Sudah mengorbankan waktu, tenaga, dan bahkan nyawa untuk kasus kali ini. Terima kasih. Nah, oke Bang, itu tadi secara umum lah aku tanya kan. Nah, ini yang kita masuk ke topik terpanas. Maksudnya yang lagi hot, booming baru-baru ini. Mudik. Mudik ini gue bilang kan berhubungan sama kasus COVID-19. Kenapa mudik dilarang gitu kan? Mudik dilarang ya. Benar. Mudik dilarang. Jadi maksudnya ini suruh pandang Abang dulu Bang. Cocok nggak sih mudik ini dilarang dikarenakan latar belakang alasan COVID-19? Maksud pemerintah mungkin baik ya, tapi aku mau dengar dari Abang dulu. Kalau mudik dilarang gitu ya. Cuman pulang kampung boleh. Iya, aku sempat dengar juga gitu ya, mudik dilarang tapi pulang kampung boleh. Apa bedanya? Kan sekarang nggak ada bedanya ya kan. Kalau kita berperbedaan mudik sama pulang kampung, lah kita bedakan. Apa definisi masing-masing ada ya kan. Oh ya, bedanya coba kalau dari Abang? Pulang kampung. Pulang kampung. Oh, dari mudiknya dulu deh. Kenapa? Dari mudik. Kan mudik dilarang nih, pulang kampung enggak boleh. Nah, jadi sebenarnya mudik ini apa? Mudik ya dengar-dengar dari orang juga lah ini kan. Dari bahasa Jawa gitu, mulai dilut gitu. Mulai dilut. Artinya pulang sebentar gitu. Oke. Pulang sebentar. Sedangkan kalau pulang kampung, ya udah pulang kampung gitu. Mungkin nggak ke perantauan lagi gitu. Ya udah menetap di kampung. Oh, gitu Bang ya. Berarti, Ya itu menurut saya ya. Makanya ya cocok lah kalau misalnya memang kalaupun alasannya pulang kampung itu pun aku dengar pemerintah wajib ada namanya surat keterangan dari lurah gitu ya. Artinya mungkin dia di kerjaan lamanya di PHK, terus dia nggak punya kerjaan di tempat itu sehingga dia harus pulang kampung. Bukan mudik ya, pulang kampung. Ya, pulang kampung. Cuman kan kalau kita mudik pikirnya kemana? Kan ke kampung Ke juga. kampung juga sih. Pulang kampung kemana? Ke kampung juga. Ya udah ini kan sama-sama
sama-sama di masa Covid gitu kan. Iya. Sama-sama pulang kampung di masa Covid. Kan? Benar. Ya benar. apa bedanya gitu? Kenapa dilarang gitu? Yang tanda tanya juga. Benar. Oke bang, mungkin cukup sampai situ. Aku juga nggak berani beropini lain. Soalnya abang sendiri udah coba pulang kampung? Belum. Belum. Tapi ada niat, ada rencana. Ada. Aku doakan abang nggak disuruh putar balik lah ya. Ada tekniknya. Oh ada tekniknya. Ada. Lewat jalan belakang mungkin? Enggak, nanti pas di stop, misalnya tujuan kita ke Medan. Ke Medan. Dari Kisaran. Kita bilang aja, misalnya kan polisi nanya dari mana mau kemana, bilang aja dari Medan ke Kisaran, biar disuruh putar balik ke Medan. Padahal kita dari Kisaran. Jangan ditiru ya teman-teman ya. Putar balik ke Medan. Iya. Jadi bilang aja tujuannya itu sebaliknya gitu. Iya. Gini aman lah punya narasumber. Oke bang, ini habis mudik. Yang namanya habis mudik ini pasti tujuannya untuk berkumpul di hari raya. Ya, hari raya. Bener. Tapi kan bang, hari raya kan percuma juga. Maksudnya Covid ini, oke, budaya kita hari raya itu hari raya Idul Fitri ya, silaturahmi, berkumpul, bercengkrama, salam-salaman sama keluarga. Nah tapi ini dilarang. Dilarang mudik, otomatis hari raya ini dilarang juga agak, atau ini kan bertolak belakang gitu ya sama kebijakan Covid ya. Iya. Nah jadi menurut abang gimana bang? Oh malah bang, aku ada baca berita Kementerian Agama itu menghimbau agar masyarakat sholat Idul Fitri di rumah masing-masing. Jadi tanya-tanya nih Covid-nya ada apa enggak gitu ya kan? Iya kan? Aku kalau kita kumpul kena Covid gitu. Potensi Covid lebih besar gitu ya. Potensi dalam sebuah perkumpulan. Kalau misalnya nggak kumpul gimana? Apakah berkurang juga? Iya. Enggak sih, tiap hari ada aja kasus baru ya. Kan. Jadi kalau nggak kumpul kita di rumah aja gitu. Nggak ada belanja, beli makan gitu, ke pajak atau gimana? Tetap ada interaksi ya. Pasti ada kan? Pasti ada interaksi orang. Nggak dilarang kan? Nggak dilarang juga. Tapi mungkin itu ya yang membuat masyarakat ini bertolak belakang. Mungkin untuk yang kayak gitu dilarang. Tapi kenapa mungkin yang berhubungan sama ekonomi, memang kita nggak bisa ngabaikan ekonomi penting gitu kan. Tapi semacam pusat perbelanjaan itu masih tetap dibuka gitu. Yang lebih parahnya lagi, di India kasus Covid meningkat. Kenapa orang tuh dikasih masuk gitu ke Indonesia? Iya, ada kasus baru-baru ini. Aduh, ini kok sensitif ya. Tapi aku nggak tahu itu alasannya gimana. Mungkin kita harus telah lebih dalam, Aku nggak berani no comment di sini ya. Tapi itu benar. Maksudnya kita di kampung sendiri kita dilarang, kita silaturahmi gitu lah diimbau. Nah, sedangkan yang dari orang luar, ya kita bilang kita orang dalam ya, orang luar dikasih welcome gitu. Sedangkan asalnya itu mereka lagi naik kasusnya. Intinya orang itu kan nggak mudik. Mereka nggak mudik. Yang dilarang mudik. Oh berarti jangan-jangan yang itu nggak balik lagi tuh. Mereka bakal menetap di sini. Ya nggak apa-apa sih. Nggak mudik orang. Makasih bang. Itu aja mungkin yang kutanya bang. Tapi sebenarnya gini kan nggak boleh ya, harus gini ya. Ya gini ya. Tapi udah kita buat. Ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Hai semua. Nah kali ini aku udah datang narasumber kedua ya. Boleh kenalan bang? Mau gini apa gini? Ini aja bang. Bahaya kan? Bahaya. Ngeri kita nanti. Nah narasumber keduanya boleh kita kenalan dulu bang ya. Namanya siapa? Saya biasa dipanggil Kolil. Kolil ya. Biar bersahabat aku bilang Bang Kolil aja ya. Aku panggil Bang Kolil. Ya untuk Bang Kolil nih. Sebenarnya makasih udah mau kuajak kemari ya. Jauh-jauh loh. Masalah. Aku langsung ke intinya aja nih. Aku mau nanya seputar Covid nih. Jadi dari abang dulu aku mendengar opini abang. Gimana menurut abang permasalahan Covid nih? Untuk saat ini ya terhitung Mei 2021 berarti kurang lebih udah setahun lebih ya. Gimana menurut abang? Covid ini kan udah setahun lah ya. Yang terhitung dari Maret lah mungkin kasus pertama di Indonesia. Terus itu sebenarnya kan
tanpa mengesampingkan data nih, Iya. banyak meningkat kasus terus kan. Nah, Nah, sebenarnya aku masih bertanyakan juga nih, COVID tuh suatu yang masih kritis gak sampai sekarang ini kan? Emang meresahkan nih, kalau puasa Ome sampai aku pun pangkas nggak berani nih karena katanya kan menempel di ban steel kan, bisa kan? iya. Pangkas pun nggak berani nih bang. Oh, itu alasan kenapa gondrong ya. Iya, oke. Nggak berani juga pangkas kan, tapi ya mungkin ya rasaku sekarang udah tidak terlalu mengkhawatirkan lah, karena kan sudah keluar vaksin itu juga. Oh, udah ada vaksin juga. Abang udah divaksin? Belum, Mbak. Belum. Nanti mungkin ada aja Ya, bagiannya ya. ah. Oke, berarti ya memang menurut Abang tidak se-booming waktu pertama keluar lah. Artinya dari sudut masyarakat mungkin udah mereda sebenarnya. Iya, sebenarnya udah mereda. Udah mereda. Tapi Bang, kalau walaupun udah mereda nih, ada aja kebijakan-kebijakan yang bertolak belakang dengan masyarakat. Maksudnya untuk yang baru-baru hot ini, mudik. Untuk mudik pulang kampung boleh, mudik nggak boleh. Terbalik ya? Iya, mudik nggak boleh. Oh, mudik nggak boleh. Diperbolehkan. Pulang kampung boleh. Artinya apa? Ini udah dekat hari raya Idul Fitri. Orang-orang Iya. juga mau mudik gitu. Tapi mudik dilarang. Supir-supir pada dicegat gitu. Orang yang pakai travel malah disuruh putar balik. Itu gimana sih bang? Nggak bisa dikumpul sama keluarga. Suruh pandang abang dulu. Dari yang pernah aku baca nih bang ya, perbedaan mudik dan lebaran, katanya mudik itu kita pulang kampung tuh di hari lebaran, sementara kalau kita balik ke kampung lah bahasanya di saat hari lebaran. Sedangkan pulang kampung kita yang domisili udah di Medan, mau balik hanya domisili di Medan, mau balik ke kampung karena keluarga kita masih di sana. Apa bedanya? Sebentar, kalau kita dari sini pun ujung-ujungnya kalau emang kita bawa virus kan, mau mudik mau pulang kampung kan nyampe juga virus itu ke kampung kan. Iya, artinya kan orangnya di mana bertujuan kemana. Iya. Nggak masalah itu. Masalah perbedaan arti dari mudik dan pulang kampung kan. Iya, jadi menurut abang sendiri, jadi yang kutangkap tadi, kalau misalnya itu nuansanya momennya untuk lebaran hari raya, namanya mudik. Iya. Tapi di luar mungkin Ramadan, di luar hari raya, bulan-bulan biasa, itu namanya pulang kampung. Iya, nggak ada bedanya kan. Nggak ada bedanya, kenapa nggak tutup dari tahun Ah, malam itu dia. Bahaya juga, nggak boleh. Iya, berarti itulah kurang lebih bang ya. Terus ini target daripada mudik itu kan hari raya. Iya. Hari raya itu lebaran kan kumpul-kumpul, silaturahmi, bercengkrama sama keluarga. Itu kan budaya Indonesia. Nah, untuk kasus COVID ini, itu juga dihimbau agar tidak dilakukan. Aku nggak ngerti nih dilarang atau enggak sebenarnya ya. Tapi ya itu gimana itu, bahkan sampai sholat id pun dihimbau untuk di rumah dari Kementerian Agama kalau nggak salah ya. Nah, dari sudut pandang abang dulu belum ngerti. Nah, kalau misalnya sampai dilarang, itu aneh lah ya. Karena kan kita sebagai muslim ya, Iya. wudhu itu kan mencegah dari virus-virus tuh bang. Wah, Membersihkan diri. Iya, secara jasmani dan rohani. Iya. Itu kan bisa jadi salah satu penangkal. Kalau sampai dilarang pun kan gawat juga bang. Itu momen sekali setahun. Bener. Iya. Itu sih memang ya. Nah, abang sendiri ada rencana mudik nih? Enggak ada sih bang. Belum ada ya. Belum Mungkin ada. lah nanti. Bakal Tahun rencana keluarga lah. Kalian rencana keluarga ya. Kalaupun abang mudik, doakan nggak disuruh putar balik bang ya. Semoga lah bang. Semoga bang ya. Itu aja lah, doakan sampai tujuan. Oh iya, karena satu memang ada yang aku baca ya di internet ya. Kan itu banyak ramai postingan. Terus aku juga suka scroll kolom komen. Ada satu quotes yang aku senang gitu. Mungkin quotes itu penutup lah dari video ini. Nah, COVID-19 itu belum tentu juga tahun depan hilang, gitu kan. Nah, tapi sama juga halnya orang tua kita yang di kampung belum tentu juga tahun depan masih ada. Ikutinlah kehendak hatimu, itulah
aku juga nggak cuman beropini tanpa ngasih solusi ya. Maksudnya kalaupun Anda memang tetap pulang kampung dengan ikutin aturan pemerintah, ada yang namanya itu tes rapid. Ambil surat rapid test, bisa juga vaksin, ada sertifikatnya. Ketika Anda pulang kampung, itu untuk diri Anda pribadi. Mungkin kalau Anda bawa keluarga, berarti satu keluarga harus vaksin, satu keluarga harus tes rapid. Tapi kalau Anda pribadi yang ingin pulang kampung, ikutin aturan pemerintah, ikuti protokol kesehatan. Selamat pulang kampung. Terima kasih Bang Kolil atas waktunya. Terima kasih. Gini lah. Oh iya, lu hampir lupa. See you next time.